Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan terlebih dahulu saya menyapa jemaat-jemaat Gereja Kristen Alkitab Indonesia Sawangan, keluarga Ibu Esther, Bapak Dani, dan Mbak Rito yang di Sugewaras, keluarga besar Bapak Ibu Samiti di Sangkrang, Shalom, Bapak Mulyono di Usuan, Ibu Endang di Cepuan, keluarga Ibu Joko di Tambas, keluarga Bapak Ibu Ngatno, Bapak Supri di Dukuan, beserta keluarga besar Bapak Gunawan, dan juga Ibu Tani, Ibu Paini, dan Mbak Sasini di Sador. Selamat pagi semuanya, dan semua jemaat GKI Sawangan, Shalom, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Sungguh luar biasa pada pagi hari ini kita bisa bertemu lagi dengan ibadah online saat ini. Di dalam Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kita akan nyanyikan satu pujian, Yesus jalan kebenaran. Terbukti sampai saat ini kami Tuhan beri kesehatan dan kekuatan. Terpujilah nama Tuhan di tempat yang maha tinggi. Dan urapi kami saat ini, kami hendak mendengarkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita akan sambut firman Tuhan dengan satu pujian dengan sayap ini. Jiwaku
Baik Bapak Ibu Saudara, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada pagi hari ini atas kesempatan yang luar biasa kami boleh nikmati untuk bersekutu bersama-sama melalui ibadah kami pada pagi hari ini. Sebentar ya Tuhan, kami rindu untuk belajar mendengar, merenungkan, dan melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Urapi setiap hati kami masing-masing. Sekiranya melalui firman Tuhan pagi hari ini, sungguh kami boleh diberkati dan dipulihkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau sambut firman-Mu pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama di dalam Daniel pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Mari kita akan baca bersama-sama. Di dalam kitab Daniel pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawai mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada mereka lah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama satu firman Tuhan, hidup dalam penyertaan Tuhan. Disebutkan tadi dalam bacaan kita bahwa kehidupan Daniel pada saat itu hidup di dalam pembuangan. Kita tahu sebelum Raja Darius ini, Daniel juga sudah hidup bersama Raja Nebukadnezar. Lalu kemudian juga hidup bersama dengan Raja Belshazzar. Lalu kemudian juga hari ini kita belajar bersama-sama. Di generasi berikutnya, Daniel juga hidup dalam kerajaan Raja Darius. Saudara yang dikasihi Tuhan, keberadaan Daniel pada saat itu sebenarnya menjadi tawanan di dalam pembuangan. Jadi keberadaan Daniel pada saat itu bekerja tanpa upah. Tetapi luar biasanya Tuhan pakai Daniel untuk boleh menceritakan, mengabarkan kabar baik kepada orang-orang yang belum percaya melalui kerajaan Darius pada saat itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa Daniel begitu luar biasa dipakai oleh Tuhan pada saat itu? Dia bukan siapa-siapa, dia seorang tawanan, tetapi Daniel ditempatkan oleh Tuhan di kerajaan yang orang-orangnya belum mengenal Tuhan. Dan pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana Tuhan juga menolong Daniel, memakai kehidupan Daniel sebagai alatnya untuk memberitakan kebenaran dan kabar baik yang datangnya dari Tuhan. Ayat-ayat yang kita baca tadi membuktikan bahwa Daniel begitu luar biasa, membuktikan iman percayanya kepada orang-orang di dalam kerajaan pada saat itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak hanya Nebukadnezar atau Belshazzar, bahkan Raja Darius pun begitu menyayangi, mengasihi Daniel. Bahkan ayat-ayat yang kita baca tadi, Raja Darius merencanakan untuk memberikan kekuasaan yang lebih kepada Daniel pada saat itu untuk membawai kerajaan-kerajaan yang ada di kerajaan Raja Darius pada saat itu. Luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa
Daniel begitu istimewa, memiliki posisi yang luar biasa tidak hanya di kerajaan Darius, tetapi juga di hati Raja Darius. Mari kita akan belajar bersama-sama, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ada beberapa hal yang menjadi alasan begitu istimewanya Daniel pada saat itu, meskipun dia sebenarnya menjadi budak orang-orang buangan yang tidak punya hak apa-apa, tetapi Tuhan pakai luar biasa. Tuhan angkat derajat Daniel pada saat itu menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat ayat yang keempat. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Ternyata kehidupan rohani Daniel ini yang bisa mempengaruhi orang lain. Meskipun dia ada di negara orang lain, di pembuangan, tetapi hidup rohaninya tidak terpengaruh oleh situasi dan kondisi. Dia tetap mempertahankan iman percayanya kepada Tuhan. Dan ayat yang keempat mengatakan, Daniel memiliki roh yang luar biasa. Artinya apa? Kualitas hidup Daniel ini bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, juga di hadapan manusia pada saat itu. Dia memiliki roh yang luar biasa. Dan roh Allah yang ada dalam diri Daniel ini boleh dinikmati, dirasakan oleh orang-orang yang terdekat dalam kehidupan Daniel, termasuk adalah Raja Darius. Sehingga keberadaan Daniel ini menjadi orang-orang yang menjadi orang istimewa. Dia tidak hanya menjadi di antara 3 orang yang dipercaya oleh Raja Darius untuk membawai kerajaan-kerajaan kecil yang ada 120 raja kecil ini, tetapi keberadaan Daniel dikatakan melebihi dari teman-temannya. Dan ayat 4 ini menyebutkan karena Daniel memiliki roh yang luar biasa. Mengapa dia memiliki roh yang luar biasa? Dia bukan malaikat, dia manusia biasa, saya seperti saudara juga, tetapi dia memiliki roh yang luar biasa. Ini yang membedakan Daniel dengan orang lain. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat yang kelima, ketika terjadi persaingan ketat pada saat itu, kedua temannya di antara 3 tim ini, bahkan 120 raja-raja kecil ini, mulai tidak suka dengan Daniel. Mereka berusaha untuk menjatuhkan keberadaan Daniel. Tetapi perhatikan, kualitas hidup Daniel, iman percayanya, itu yang membuat dia diselamatkan. Dan ayat yang kelima, mereka berusaha untuk mencari cara, mencari celah kesalahan Daniel ini, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau suatu kesalahan yang ada dalam diri Daniel. Mengapa? Dikatakan di sini sebab Daniel ini orang yang setia. Daniel orang yang bertanggung jawab terhadap tugas dan tanggung jawabnya. Pekerjaannya dia lakukan dengan baik, sehingga ketika dicari celah kesalahannya, tidak sedikit pun didapati dalam diri Daniel. Dan mereka kehabisan cara. Dan ayat-ayat selanjutnya, mereka punya keyakinan hanya ada satu celah untuk bisa menjatuhkan Daniel, yaitu masalah ibadah, iman, percaya Daniel. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Daniel tidak hanya membuktikan diri sebagai orang beriman yang percaya kepada Tuhan, tetapi dia juga membuktikan diri sebagai orang yang bertanggung jawab atas tugas dan pekerjaannya. Dia lakukan dengan baik, tanpa cacat dan celah. Dan itu yang menyenangkan hati Darius. Saudara yang dikasihi Tuhan, iman tanpa perbuatan, maka tidak akan bisa membuktikan apapun. Iman percaya Daniel dibuktikan dengan kehidupannya, dengan pekerjaannya, dengan posisinya. Dia lakukan pekerjaannya dengan baik, sehingga orang yang tidak suka dengan dia,
mencoba untuk menjatuhkannya, mencari celah kesalahannya, tidak didapatinya. Luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, Daniel mampu membuktikan diri menjadi pribadi yang punya kualitas, tidak hanya imannya, tetapi juga kepribadiannya, menjadi pekerja yang luar biasa, melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Lalu yang selanjutnya, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam perjalanan kehidupan Daniel tidak mudah. Ada banyak hal yang merintangi dia dan mencoba untuk menjatuhkan Daniel ini. Tetapi itu tidak merubah iman percaya Daniel kepada Tuhan. Dan ayat-ayat selanjutnya mengatakan bahwa Daniel begitu luar biasanya, semakin dekat hidupnya dengan Tuhan, dia semakin menghadapi persoalan pergumulan yang berat, dia semakin dekat dengan Tuhan. Dan ayat yang ke-11, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, dikatakan pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkat-tingkat yang terbuka ke arah Yerusalem. Perhatikan, 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allah seperti yang biasa dilakukannya. Saudara tahu pada saat itu situasi dan kondisi tidak memungkinkan untuk Daniel berdoa, beribadah, berlutut kepada Tuhan. Karena peraturan pada saat itu mengharuskan semua orang harus menyembah Raja Darius. Tetapi Daniel membuktikan iman percayanya. 3 kali sehari dia berdoa, berlutut kepada Tuhan. Bukan persoalan yang gampang. Peribadatan yang mengambil resiko yang berat yang harus dia hadapi. Dan resikonya adalah kematian. Sudah ada peraturan. Tetapi itu tidak membuat Daniel kecil hati lalu kemudian berhenti untuk menyembah Tuhan. Dikatakan Daniel mampu mendisiplin diri dalam hal beribadah. Dia lakukan persekutuan dengan Tuhan 3 kali sehari. Luar biasa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dalam situasi kondisi yang sangat menyulitkan hidup Daniel, tapi dia tetap percaya. Dia tetap meluangkan waktu khusus untuk beribadah kepada Tuhan dengan mendisiplin diri. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa belajar bersama-sama dari pengalaman hidup Daniel ini. Dia tidak hanya memiliki roh yang luar biasa dalam dirinya, tetapi dia juga membuktikan diri sebagai orang yang sungguh setia dalam pekerjaannya. Dan dia membuktikan diri, dia tetap percaya menyembah kepada Tuhan dalam situasi kondisi yang sulit. Dia mendisiplin diri 3 kali sehari. Dan dia lakukan setiap hari. Bagaimana dengan saya dan saudara? Apakah kita juga sudah mendisiplin diri? Atau kita hanya berdoa sekedarnya? Waktu-waktu tertentu kemudian secara tidak teratur kita mau berdoa, tidak. Tapi firman Tuhan pagi hari ini memberikan pembelajaran kepada kita semua. Mari kita belajar hidup tertib di dalam Tuhan. Membuat kesepakatan dengan diri sendiri dengan Tuhan. Ini penting. Pak, kita akan bisa berdoa sewaktu-waktu kapan saja, iya. Tetapi mendisiplin diri itu penting. Daniel tahu kapan waktunya dia berdoa, kapan waktunya dia bekerja, kapan waktunya dia berlutut bersekutu dengan Tuhan. Dan dia lakukan dengan baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita rindu hidup kita hidup teratur di dalam Tuhan. Dan itu yang Tuhan mau. Karena apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita akan memampukan kita untuk melakukannya. 24 jam dalam hidup kita yang kita miliki siang dan malam ini, berapa waktu yang kita gunakan untuk bersekutu dengan Tuhan? Mari kita belajar bersama-sama mendisiplin diri. Kita berdoa. Mungkin kita membuat kesepakatan sendiri
dengan Tuhan. Jam 4 Tuhan saya bangun berdoa, atau jam 5, nanti malam jam 7 sebelum tidur kami akan berdoa bersama-sama, atau siang jam 12 kami akan berdoa. Mari kita buat kesepakatan sendiri. Mungkin satu dengan yang lainnya berbeda, tetapi kesepakatan itu penting dengan diri sendiri juga dengan Tuhan, supaya Tuhan tahu bahwa kita menjadi orang-orang yang istimewa di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, keberhasilan Daniel bukan datang secara tiba-tiba, tapi dia berani membayar harga dalam hidupnya. Memang harus mengorbankan diri, memang harus berani mengambil resiko, karena kehidupan iman harus melewati ujian-ujian hidup. Karena tanpa ujian hidup, maka kita tidak akan pernah naik level dalam hidup kita. Kita akan hidup hanya begini-begini saja. Tetapi perhatikan apa yang dilakukan oleh Daniel, karena dia berani ambil resiko dalam membuktikan iman percaya kepada Tuhan. Tuhan terus angkat dalam hidupnya. Dia seorang buangan, dia budak, tetapi Tuhan buat menjadi istimewa di hadapan raja pada saat itu. Bagaimana dengan saya dan saudara, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Kesimpulannya adalah keberhasilan hidup dan kemudahan-kemudahan yang kita alami dalam hidup kita terjadi kalau kita bisa mendisiplin diri dalam hidup kita. Mari kita akan buat waktu, membuat jadwal sendiri. Jam berapa kita harus berdoa, jam berapa kita harus bersekutu, jam berapa kita harus baca firman Tuhan, dan lakukan itu. Maka hidup kita akan semakin hari akan semakin teratur. Dan kita akan membuktikan diri bahwa kita akan mengalami hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Daniel berani membuktikan iman percayanya dalam situasi kondisi yang tidak mungkin dia lakukan. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak hanya dikasihi oleh Tuhan, tidak hanya diperhatikan oleh Tuhan. Pengalaman hidup Daniel berkata bahwa dia juga dikasihi oleh Raja Darius dan orang-orang di sekitarnya. Mengapa? Karena Daniel memiliki roh yang luar biasa. Mengapa? Karena Daniel memiliki kehidupan rohani yang luar biasa. Dia bisa mendisiplin diri 3 kali sehari. Dia bersekutu, berlutut, berdoa dengan Tuhan. Apakah kita tidak bisa melakukannya? Kita bisa melakukannya kalau kita mau. Mari kita belajar menikmati kasih anugerah Tuhan dalam hidup kita. Dan kita percaya semakin hari hidup kita akan semakin diperbarui. Kita akan menikmati kasih anugerah Tuhan dalam hidup kita. Keberhasilan demi keberhasilan, penyertaan demi penyertaan kita akan rasakan dalam hidup kita hari ini sampai itu selama-lamanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pagi hari ini. Sungguh kami boleh diberkati oleh peristiwa pengalaman hidup Daniel pada saat itu, yang sungguh Tuhan taruh roh yang luar biasa dalam hidup Daniel, dan dia menjadi pribadi yang sungguh bertanggung jawab atas tugas dan tanggung jawabnya. Terlebih kami mau belajar untuk mendisiplin diri seperti Daniel, 3 kali sehari, menjadikan waktu-waktu khusus untuk kami bersekutu secara pribadi dengan Engkau, agar kami sungguh menikmati kasih anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu pagi hari ini, dan kami sungguh percaya Tuhan sudah memberkati kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk taburan firman Tuhan oleh Bapak Pendeta Nathanael Wiwono saat ini. Sungguh kita semua diberkati, dan kita akan naikkan doa syafaat dan penutup. Kita akan nyanyikan satu pujian, Aku Percaya. Aku
Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan akhiri untuk ibadah kita pagi hari ini, dan mari kita akan berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur untuk kasih anugerah-Mu yang sungguh luar biasa kami boleh rasakan dalam ibadah kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh bekerja dalam kehidupan kami melalui pujian, doa, bahkan firman Tuhan yang boleh kami dengar bersama-sama. Pagi hari ini ya Tuhan, kami terus berdoa untuk kehidupan jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini, di GKI Sawahan Tuhan, kiranya Kau memberkati mereka semua. Dalam setiap pergumulan hidup kami percaya Tuhan akan turut campur tangan. Kami berdoa juga Tuhan untuk bangsa dan negara kami yang saat ini sedang berjuang bergumul untuk virus yang ada di sekitar kami. Kami mohon pertolongan kasih-Mu, kami percaya Tuhan punya rencana yang indah bagi kehidupan kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, kalau boleh kami memohon Tuhan, biarlah semuanya boleh berlalu dan kami boleh kembali normal. Kami menikmati kasih anugerah-Mu dalam kehidupan kami, kembali beribadah di tempat ini untuk menaikkan pujian syukur, karena Tuhan sungguh baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bahkan kami menyerahkan untuk saudara-saudara kami yang hari-hari ini sedang bergumul untuk kesehatan mereka. Tuhan Yesus kiranya Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pada akhirnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nikmatilah berkat kasih anugerah Tuhan yang asalnya dari Allah Bapa, persekutuan kita dengan Tuhan Yesus Kristus, dan penghiburannya melalui Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara mulai hari ini sampai Tuhan datang untuk yang kedua kali. Kiranya Tuhan senantiasa akan memberkati pekerjaan usahamu, Tuhan memberkati keluarga rumah tanggamu, Tuhan memberkati anak-anakmu, bahkan Tuhan juga akan memberkati setiap pergumulan hidupmu. Biarlah kasih anugerah dan damai sejahtera Tuhan terus melimpah dalam kehidupan kami ya Tuhan, hari ini sampai untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bapa, terima kasih.